Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita kemarin sudah mendengarkan pembahasan hadis yang ke-84. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan masuk ke bab baru dari kitab ini, yaitu tentang al-istiqomah. Bab al-istiqomah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-istiqomah, ya. Istiqomah itu apa? Konsisten, ya. Istiqomah itu apa? Istiqomah sering juga terjemahkan dengan apa? Istiqomah. Sudah ma'ruf lafaz ini, bukan lafaz yang tidak difahami. Jadi istiqomah itulah konsisten kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengartikan bahwasanya istiqomah itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alla tusyrik billahi syai'a. Jadi yang namanya istiqomah apa? Ya jangan syirik, gitu ya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan apa? Sama dengan istiqomah. Al-istiqomah. Ada juga Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqomah itu antastaqima ma'al amri wan nahi, yaitu engkau konsisten terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya konsisten terhadap larangan, ya, menjauhi larangan Allah dan konsisten terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah apa? Al-istiqomah. Ada juga Utsman bin Affan mengatakan istiqomah itu apa? Ikhlasul amal lillah. Ikhlas kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali lebih menekankan bahwasanya istiqomah itu adalah apa? Sulukus sirat al-mustaqim, yaitu suluk yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya dinul qayyim, agama yang lurus, yang tidak berbelok. Dan termasuk dari istiqomah itu adalah at-ta'at kulluha, adh-dhahirah wal batinah. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya apa? Istiqomah. Baik beribadah secara zahir ataupun batin. Wa tarkul manhiyat kulluha kadzalik, dan meninggalkan, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa? Al-istiqomah. Bahkan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya istiqomah itu apa? A'dhamul karamah. Al-istiqomatu a'dhamul karamah. Ya. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamah apa? Luzumul istiqomah. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamah apa? Luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamah apa?
luzumul istiqomah. Jadi karomah yang paling baik itu apa? Yang paling agung itu adalah istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu al-istiqomah. Jadi karomah itu apa? Karomah itu kita tidak harus bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, itu ya. Yang namanya karomah itu. Di masyarakat kita yang namanya karomah itu apa? Adalah sesuatu khawarik anil adah, keluar dari kebiasaan, yang tidak masuk akal, itu namanya karomah. Padahal hakikat karomah apa? Al-istiqomah. Sebagian mengatakan al-istiqomah itu khairum min alfi al-karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena apa? Karena memang merupakan perkara yang berat, itu ya, istiqomah itu. Qala ta'ala, di sini Al-Imam Nawawi sebagaimana biasanya beliau mengatakan dimulai dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin. Fastaqim kama umirta. Allah Subhanahu wa taala memerintah siapa? Memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristiqomah. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana engkau diperintahkan. Ya. Lafadznya memang apa? Ayat ini sepertinya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal apa? Di sini umum. Ayat ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan apa itu istiqomah? Ayyathbutal insanu ala syariatillah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah, orang yang konsisten terhadap agamanya, itulah apa? Istiqomah. Itulah istiqomah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang mengatakan, gitu ya. Ini kita bukan nih, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Allah itu adalah Tuhan kami. Ya. Kita beriktiraf, mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semuanya, Rabb kita semuanya. Tsumastaqamu, kemudian istaqamu, berkonsistenlah kalian. Jika engkau mengatakan seperti itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsisten terhadap apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turun terhadap mereka, orang yang beristiqomah, akan turun kepada mereka siapa? Para malaikat, ya. Para malaikat. Alla takhafu, mengabarkan kepada orang-orang yang beristiqomah bahwasanya alla takhafu, janganlah kalian apa? Takut. Takut apa saat Nabi? Allah takhafu, jangan takut. Takut apa maksudnya? Takut masa depan maksudnya. Kalau takut itu dengan masa depan. Allah takhafu, jangan engkau takut dengan apa yang akan atau dengan apa yang belum engkau lakukan. Takut miskin gitu ya, takut tidak punya ini, takut itu. Jangan takut. Orang yang istiqomah jangan takut. Orang yang istiqomah dengan ibadahnya, dengan agamanya jangan takut.
takut tidak nikah, takut tidak makan, jangan takut. Karena Allah yang menjaminnya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap apa yang sudah lalu. Kalau sedih itu ya, kalau takut dengan apa yang akan terjadi. Kalau wala tahzanu, janganlah engkau sedih terhadap yang apa? Terhadap perkara yang sudah lewat atau sudah lalu. Ya, wala tahzanu ala ma madha min umurikum. Kamu jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beritakanlah dengan surga, ya. Dan berilah mereka apa? Berita gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga ini diberikan untuk mereka yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka ini apa? Ini merupakan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqomah. Ya. Orang yang istiqomah, yang konsisten terhadap syariatnya, terhadap agamanya. Naudzubillah, jangan sampai kita berpaling dari Islam ini. Sedikit diiming-iming harta, pindah agama. Ya. Ada rayuan ini, pindah agama. Kita tergoda oleh wanita, misalkan beda agama, sehingga disyaratkan nikahnya harus beda agama, harus pindah agama misalkan. Kan ada seperti itu ya. Pindah, naudzubillah. Itu tidak istiqomah. Terutama yang berat itu adalah istiqomah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini qobliyah, besok tidak. Hari ini ba'diyah, besok tidak, gitu ya. Kita konsisten dengan apa misalkan? Dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malu atau cacian orang, akhirnya kita meninggalkan sunnah itu, gitu ya. Kita sudah mengetahui lihyah ini lihyah ya. Jenggot ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dipelihara, ternyata udah panjang, malu juga dicukur. Berarti belum istiqomah, ya. Belum istiqomah, belum konsisten. Ya, awas nih hikmah ya. Baru nongol sedikit, masih muda ya. Cukur semuanya. Belum istiqomah. Ya. Belum benar-benar menyerap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sunnah Rasul, tapi hukumnya bukan sunnah, gitu ya. Masa kita tidak bangga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita malu dengan penampilan kita, apa kita nanti akan dicampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang mau kita dicampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena kita malu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istiqomah ini konsisten, ini merupakan perkara yang berat. Ya, perkara sunnah Rasul itu banyak ya, mungkin ribuan kalau dihitung itu. Ya, Sunan kitab Sahih Bukhari itu ribuan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, itu semuanya tentang apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada hukumnya sunnah ataupun wajib. Sunnah Rasul itu antara wajib dan sunnah hukumnya. Ya, kalau yang boleh, terkadang itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan hukumnya boleh, tapi adabnya menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang masih malu dengan dengan penampilan yang disunnahkan, itu masih malu kadang-kadang. Bagaimana kalau kita nanti di haud, di telaga, ketika kita mendekati haud, ya, saking dahaganya kita dicampak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena kita malu misalkan alasannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mulai dari sekarang ya, belajar kita untuk istiqomah dengan mulai dengan penampilan yang apa merupakan simah, alamah, cirinya umat Nabi Muhammad SAW. A'fu al-liha, panjangkan jenggot kalian, gitu ya. Ibnu Abbas mengatakan boleh juga kita mencukur jenggot ini, tapi segenggam, gitu ya. Ada mazhab yang boleh a'fu artinya biarkan. Ibnu Abbas membolehkan itu ya, tapi segenggam, jangan sampai habis. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita masih malu, ya, maka ingatlah bagaimana kalau Rasul nanti mencampakkan kita di yaumil kiamah. Karena apa? Karena kita malu dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita disuruh dengan menggunakan celana di atas mata kaki, masih malu juga, masih tidak pede, gitu ya. Kalau masih malu, ya di atas mata kaki sedikit lah, jangan sampai melebihi mata kaki, karena yang merupakan ancamannya apa? Ancamannya yang besar. Ini sunnah Rasulullah SAW yang hukumnya wajib. Maka kita harus apa? Harus bangga, tidak boleh malu dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sudah beristiqomah, konsisten dengan sunnah Rasul ini, maka kata Allah apa? Wala takhafu, jangan engkau takut, khawatir dengan masa yang akan datang. Wala tahzanu, jangan engkau sedih dengan apa yang telah lalu. Baik. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Katakan lagi wahai para malaikat, sungguhnya kami ini wali-wali kalian. Orang istiqomah itu apa? Orang istiqomah itu walinya siapa? Para malaikat. Apa itu wali? Apa wali itu? Kak Ibnu tuh nggak wali itu apa? Hah? Wali itu apa sih? Wali itu ada kurang lebih 12 atau 13 makna, gitu ya. Ada yang maknanya teman, wali itu ya. Ada pemimpin juga itu wali. Wakil juga wali. Ya, tahun berapa kemarin yang ramai itu? Surah Al-Maidah ayat 51 bukan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Setengah ayat, bukan setengah, sepertiga ayat ini ramai Indonesia ya. Karena satu orang ini melecehkan ayat ini. Ramai. Itulah mukjizat Al-Qur'an, ketika dilecehkan langsung turun semuanya. Ya, tidak tidak cukup sehari dua hari masalahnya. Ya. Gara-gara ayat ini dipenjarakan orang itu. Aulia, apa itu aulia? Dia teman, bisa pemimpin juga sebenarnya. Jadi wali ini apa? Wali ini banyak sebenarnya maknanya. Bahkan sebagian sejarah bahwasanya Wali Songo itu, tahu Wali Songo? Mungkin Pak Didin tahu Wali Songo itu? Mengalamin Pak Wali Songo? Temannya Wali Songo. Wali Songo itu ada tidak? Ya ada gitu ya. Tapi bukan mengingkari karomahnya. Cerita kita itu banyak dibumbui dengan khurafat, dengan cerita bohong. Ya, bisa terbang ya. Apalagi Sunan Kalijaga nunggu Kalijaga beberapa tahun tidak sholat, tidak saum gitu ya. Istinja bagaimana gitu. Maka banyak cerita-cerita khurafatnya yang bohongnya ya. Maka bacalah cerita Wali Songo yang baru terbit tahun kapan tuh, yang karangan Ustaz Zainal Abidin Samsudin itu bagus ya. Beliau sampai ke luar negeri cari cerita ini. Kata beliau ketika menulis buku ini, menulis Wali Songo itu bagaikan apa? Mencari jarum di dalam jerami. Sulit banget. Hakikatnya seperti apa? Intinya Wali Songo itu ya memang ada Wali Songo ya. Tapi wali sebagai pemimpin atau ulama sebuah desa atau kampung yang memang dihormati.
terkenal seantero Nusantara karena dakwahnya, yang terkenal dakwahnya itu kearifan dan kebijaksanaannya. Ya. Nah, itu wali. Wali ya. Dan memang ada wali yang dikaromahkan, yang memiliki karomah. Bahwasanya kemungkinan ada di sini juga wali di sini juga ya. Orang yang istiqomah, orang yang konsisten terhadap apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah wali. Ya. Misalkan namanya wali siapa nih? Mbah Cecep, wali Cecep misalkan ya, Mbah Cecep wali mungkin di sini. Masya Allah, kerjanya ikhlas, giat, tidak pandang apa namanya ya. Masya Allah, ikhlas bekerja. Ini juga orang biasa. Ya, orang-orang tidak tahu bahwa itu apa namanya wali ini. Tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Baik, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, wali Allah, wali ya, wali sebagai malaikat, sebagai walinya orang-orang yang istiqomah baik di dunia ataupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan engkau akan masuk surga. Di dalamnya semua apapun ada, apa yang kau mau, ma tashtahi, apa yang kau mau semuanya ada tanpa kecuali. Walakum fiha ma tad'un, dan dalamnya apa yang kau pinta semuanya ada. Nuzulam min ghafurir rahim, nikmat itu semuanya surga, dan dengan nikmatnya adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, baru mukadimah Ustaz Yusuf ya, belum masuk hadis yang pertama. Ini pun pembukaannya masih apa? Masih belum terbaca semua semua ayat yang ada di bab istiqomah ini. Silahkan mungkin bisa dibaca karena pembahasannya apa namanya lumayan panjang gitu ya kalau dibahas. Tapi insyaallah mungkin besok kita akan masuk ke hadis pertama di bab istiqomah ini. Allah taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.